Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar ya teman-teman ya. Pada Salam. kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang ketiga. Mungkin agak sedikit santai ya, santai. Jadi kita baru pertemuan ketiga tapi baru bahas fungsi gitu ya. Jadi eh, nggak apa-apa asalkan apa intinya dapat ya. Nah, Nah, di pembelajaran fungsinya sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Nah, di bab fungsi ini kita akan mempelajari tentang apa itu fungsi. Seperti biasa untuk definisi saya pengen ngambil dari buku BMP aja. Jadi ini secara definisi itu fungsi itu apa nih kalau kata kata buku. Nah, jadi misalkan A dan B dua himpunan, suatu fungsi A, F, dari A ke B didefinisikan sebagai suatu aturan yang mengaitkan setiap anggota A dengan satu dan hanya satu anggota di B. Jadi kalau kemarin saya mau mulai itu fungsi itu kayak gini. Jadi fungsi ini ada yang namanya himpunan A. Ini katakanlah ini adalah namanya adalah anggota himpunan A, ini adalah anggota himpunan B. Kita kan udah belajar himpunan nih. Himpunan A dan himpunan B. Nah, himpunan A sama himpunan B itu di apa dijodoh-jodohin gitu ya. Dicari pasangannya. Nah, pasangannya ini harus ada kriterianya, harus ada aturannya. Aturan ini yang dinamakan fungsi. Nah, ini saya sebut namanya F. Nah, disebutnya fungsi F namanya. Ya kalau misalnya G namanya fungsi G ya. Jadi bukan gara-gara F ini fungsi, tapi ya kebetulan aja namanya fungsi F aja. Jadi fungsi ini itu adalah dia itu yang membuat, jadi fungsi itu adalah sebuah aturan lah ya, yang menghubungkan antara himpunan yang kiri yaitu adalah himpunan A dengan himpunan B. Dia penghubungnya itu F. Nah yang kiri itu disebutnya namanya domain teman-teman. Yang kanan disebutnya kodomain. Yang kiri itu domain atau disebutnya namanya daerah asal. Daerah asal nih. Kalau ini namanya disebutnya daerah kawan namanya. Nah, nah nanti kan dia ada pasang-pasangan ya. Pasang-pasangan. Nah, bagian yang ini harus memiliki pasangan. Bagian yang ini dikatakan fungsi, ini harus punya pasangan. Harus punya pasangan. Kalau dikatakan harus punya pasangan, kalau dikatakan sebuah fungsi yang memetakan A ke B, dia harus punya pasangan. Tapi kalau bagian yang B nggak harus punya pasangan. Jadi kalau yang B itu dia nggak harus punya pasangan kalau yang B. Yang B ini nggak harus punya pasangan. Saya kasih warna ini aja kali ya, ungu. Ini nggak harus punya pasangan. Berarti ada yang dianya itu punya pasangan, ada yang dianya itu nggak gini. Nah, yang ini adalah pasangannya. Harus punya pasangan. Ini pasangannya. Nah, yang ini bukan pasangannya. Nggak harus. Tapi apakah boleh pasang yang ungunya semua ya boleh-boleh aja. Jadi kriteria fungsi itu adalah bagian domainnya itu harus punya pasangan, artinya dia harus dipetakan semua ke B, tapi seluruh anggota B itu belum tentu pasangannya si A. Jadi bisa jadi ini tuh pasangannya si A. Jadi yang hijau itu pasangannya adalah yang ungu. Tapi yang biru dia nggak bukan pasangannya gitu ya. Atau contoh deh ilustrasi. Jadi kalau misalnya saya punya ini deh ya. eh saya punya set. Nah, saya punya kayak gini deh. Saya punya kayak gini. Ini saya punya anggotanya itu adalah satu. Ini satu. Kalau ini anggotanya dua. Kalau ini anggotanya satu, ini anggotanya dua, ini anggotanya tiga. Ini namanya himpunan A, ini namanya himpunan B.
Nah, himpunan A sama B itu ada sebuah fungsi ini yang memetakan A ke B, namanya fungsi fx namanya. Fx sama dengan x. Jadi dia tuh saya nyebutnya adalah fungsi f ini memetakan 1 ke 1, 2 ke 2. Nah, 1 ini dan 2 ini di sini ini terisi semua. Artinya domainnya terisi semua, maka ini boleh dikatakan fungsi. Nah, ini yang terpilihnya disebutnya namanya range. Nah, bagian pasangan ini disebutnya namanya adalah range atau disebutnya daerah hasil. Daerah hasil. Nah, ini tuh adalah range-nya. Nah, kalau ini ya nggak punya pasangan, ya ya nggak punya pasangan aja, tapi keseluruhan ini disebutnya namanya apa? Kalau segini doang namanya adalah range, kalau keseluruhan disebutnya namanya adalah kodomain. Kayak gitulah kurang lebih ilustrasinya. Jadi fungsi itu memetakan seluruh anggota himpunan A ke B. Apakah seluruh anggota B himpunan B merupakan pasangan dari A? Yang belum tentu. Bisa semuanya, bisa enggak gitu. Nah, tentunya kalau misalnya kalau semuanya, kalau enggak, kalau ini gini ini itu ada kriterianya nanti. Namanya ada fungsi injektif, ada fungsi bijektif, sama fungsi surjektif. Saya sekilas aja ya, kayaknya nggak terlalu ini juga karena biasanya ya kalau di kalkulus 1 lebih ke bagaimana kita mencari domainnya. Nah, saya jelasin aja di sini. Nah, ini FA nih, FA ke B. Nah, penulisannya kayak gini teman-teman ya, hati-hati ya. F titik A B ini penting nih, menurut saya ini penting. Nah, ini penting banget nih penulisan ini. Awas, hati-hati. Dulu ini jujur aja ya, kalau dulu zaman SMP mungkin ya, atau SMA kali. Jadi kalau saya ngelihat ada bentuk kayak gini nih teman-teman, ini tuh kayak pokoknya fungsi deh, ini tuh kayaknya bukan sesuatu hal yang penting bagi saya dulu ya. Jadi ini tuh bukan sesuatu hal yang penting. Ternyata ini itu punya maknanya. Maknanya adalah fungsi F memetakan anggota A ke B, himpunan A ke himpunan B. Jadi gitu, himpunan A apa aja? Ya tergantung A itu apa didefinisikannya, ya. Nah, seperti pada gambar, ini itu A, ini tuh B, inilah fungsi. Nah, jadinya kayak gini seperti yang tadi saya gambar. Nah, gitu, bagian ini adalah domain, bagian ini adalah kodomain. Atau kalau keseluruhannya merupakan pasangan dari A, berarti dia seluruhnya range ya. Atau nanti disebutnya adalah fungsi surjektif. Nah, saya sekilas aja fungsi surjektif itu apa. Nah, ini menentukan D. Ada nggak ya? Kalau nggak salah ada. Kalau nggak salah ya. Nah, saya sekilas di sini nih. Nih, fungsi F yang memetakan A ke B dikatakan satu-satu apabila untuk setiap X dan Y anggota elemen dari domain fungsinya dan X tidak sama dengan Y, maka berlaku nggak sama. Intinya adalah kalau satu-satu itu dia itu harus tepat pasangannya satu-satu gitu. Jadi kalau fungsi satu-satu tuh kalau misalnya disingkatin tuh cerita ini secara definisi ya. Kalau teman-teman dari matematik itu harus bisa buktiinnya. Tapi saya bikin ilustrasi lah dikit. Kalau fungsi satu-satu itu dia itu dari sini harus satu ke sini, dari sini ke sini satu, dari sini ke sini satu gitu. Nah, ini nggak ada pasangannya. Nah, ini disebutnya fungsi injektif. Jadi ini tuh untuk setiap X yang tidak sama, dia nggak mungkin hasilnya sama. Untuk ini yang berbeda, untuk domain yang berbeda, maka si isiannya tuh nggak boleh sama, pasti berbeda juga. Maka nanti dia bentuknya kayak gini. Ini namanya injektif lah ya. Nah, nanti ada yang namanya surjektif. Kalau surjektif, ini surjektif ya. Definisinya gini surjektif. Fungsi A dikatakan surjektif apabila untuk setiap Y. Jadi untuk setiap Y itu untuk setiap hasil terdapat X-nya. Jadi punya pasangan. Sehingga Fx sama dengan Y.
Jadi kalau misalnya diilustrasiin dia surjektif itu gini, bagian yang kanan ini harus terisi semua. Bagian yang kiri udah jelas karena dia fungsi. Jadi ini harus terisi semua gitu ya. Harus terisi semua. Artinya ini misal gini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, ininya terisi semua, maka disebutnya surjektif namanya. Kalau ini kan ada yang tidak diisi ya. Nah, itu tapi dianya itu satu-satu gini. Nah, itu namanya injektif. Kalau ini ada yang double dianya. Nih, ada yang double nih. Nah, ada yang double ya nggak masalah. Tapi yang penting surjektif itu adalah bagian kanannya harus terisi semua. Ya, bahasa sayanya gitu. Kanannya harus full. Nah, kalau ini harus pasangannya satu-satu gitu ya. Pasangan satu-satu. Nah, nanti ada namanya fungsi bijektif. Kalau bijektif gimana? Menggabungkan dua keadaan atas. Udah dianya itu harus satu-satu, dianya harus satu-satu, ininya harus full gitu. Jadi udah satu-satu dan full kanannya. Nah, maka disebutnya namanya bijektif gitu kurang lebih. Secara definisi nanti teman-teman bisa baca ini di sini. Tapi biasanya agak kurang dibahas sih. Biasanya ini dibahasnya di Pengmat atau di apa gitu ya. Atau di kalau sekarang tuh apa pengantar matematika ya masih ada ya. Saya nggak tahu sih kurikulum baru. Nah, yang saya bahas nggak bakal masalah itunya, tapi yang saya pengen bahas hari ini adalah masalah tentang bagaimana menentukan DF dan RF. Itu sih intinya. Nah, DF itu apa? DF itu adalah domain fungsi. Sekali lagi, DF itu adalah domain fungsi. Domain fungsi itu apa? Domain fungsi itu bagian sebelah kirinya, inputannya. Input yang dimasukkan ke aturan, ke fungsi, sehingga dia menghasilkan sebuah hasil. Ya, yaitu adalah range-nya. Nah, jadi yang namanya domain fungsi itu boleh dikatakan bahasa sayanya adalah syarat gitu ya, bahasa sayanya nih ya, syarat X pada Y sama dengan Fx gitu ya, sehingga Y-nya memiliki nilai gitu. Gitu deh bahasanya. Bahasa sayanya gitulah. Syarat X artinya dia harus ada syaratnya. Emang ada syarat apa aja? Ternyata kalau saya uraikan, yang pertama, domain fungsi itu adalah fungsi pertama yang dia harus punya syarat adalah fungsi akar. Yang pertama adalah Fx sama dengan akar Gx. Di mana domain fungsinya ini adalah Gx-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, masih ingat sebelumnya kita pernah bahas tentang pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan ini menjadi dasar dari penentuan sebuah domain fungsi. Jadi, kalau saya punya fx sama dengan akar gx, maka domain fungsinya gx-nya, jadi kalau ada fungsi akar, dalamnya lebih besar sama dengan 0. Nah, ini. Yang kedua, jadi teman-teman nanti diingat-ingat aja yang warna biru ini ya. Kalau ada fungsi akar, maka domain fungsinya ini. Kalau ada fungsi pecahan tuh kayak gini, Hx per Gx gitu ya. Hx per Gx, maka domain fungsinya adalah Gx tidak sama dengan 0. Nggak boleh 0, karena syarat kan tadi kan. Syarat X yang diizinkan pada fungsi Y sama dengan Fx. Sehingga Y-nya punya nilai. Nah, berarti syaratnya ini. Dan yang ketiga adalah fungsi logaritma. Fungsi logaritma adalah fx sama dengan gx log hx. Nah, kalau ini tentunya ada berapa? Ada dua, domain fungsinya ada dua. Yang pertama adalah gx-nya harus positif dan gx-nya itu nggak boleh 1. Kalau yang bawah hx-nya ini harus positif. Jadi di sini ada dua syarat. Nah, sisanya saya selalu bilang kayak gitu. Ingat teman-teman perlu ingat 3 ini. Sisanya artinya apa? Fx sama dengan sisanya ax plus b,
fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, apalagi fungsi-fungsi yang transenden gitu ya, sin x ya, apalagi fungsi-fungsi bentuk pangkat 2 pangkat x dan lain-lain, pokoknya selain 1 sampai 3, maka domain fungsinya adalah seluruh anggota bilangan real kecuali dianya dibatasi oleh anggota himpunan A. Jadi dianya contohnya misal F memetakan himpunan A ke B dengan A-nya adalah bilangan asli di antara 2 dan 7. Nah, itu beda cerita, berarti domain fungsinya adalah disesuaikan dengan permintaan soal. Nah, tapi kalau misalnya tidak diketahui secara umum, maka kita harus bisa menentukan bahwa di antara domain fungsi ini ada 4 jenis. Yang pertama bentuk akar, yang kedua bentuk pecahan, yang ketiga adalah bentuk logaritma. Sisanya, nah ini saya sebutnya selain dari poin 1 sampai 3, berarti ini sisanya ya. Nah, sisanya maka dianya pasti ini nih, pasti itu gitu. Ingat-ingat ya. Karena nanti kedepannya kita akan pasti tiba-tiba, loh kok seluruh anggota bilangan real? Nah, karena nanti akan menemukan hal-hal ini. Ada pertanyaan dulu sampai situ? CBS nggak nih? CBS, Kak. Oke, CBS. Ini ngomong-ngomong ada berapa makhluk ini? Dari tadi, udah lumayan banyak nih. Oke, contoh ya CBS ya. Nah, misal CBS nih. Nih CBS. Tentukan domain dari fungsi berikut, misal gitu. Domain berikut misal ya. 1, fx sama dengan akar berapa ya? 18 min 3x. Yang kedua, fx sama dengan akar x kuadrat dikurang 4 dibagi 3 dikurangi x gitu misal gitu. Atau 2 soal aja lah. Nah, jadi ujung-ujungnya itu adalah atau nomor 3 fx sama dengan 2 log x pangkat 2 minus 5x. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal nomor 1, bahas nomor 1 nih. Nah, ini bentuknya fx itu sama dengan akar. Kalau dia akar, berarti dalamnya harus lebih besar sama dengan 0. Ingat-ingat ya, berarti si gx-nya ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau ini gimana? Dia dalam akar juga. Berarti kalau dalam akar, berarti dia itu gx-nya ini, kok gx sih? Yang gx, anggaplah ini si gx-nya ya. Si gx-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau yang ini berarti gx-nya itu harus lebih dari 0. Kalian cuma mengingatnya 3 jenis ini aja. Kalau ada akar, berarti ini. Kalau dia nyelok, berarti ini. Kenapa ini enggak? Karena gx-nya sudah dalam bentuk angka. Ini sudah 2. Jadi nggak perlu dicek. Berarti yang perlu dicek yang ada x-nya doang. Berarti cara penyelesaiannya adalah nomor 1. Berarti gimana nih? Tentukan domain. Namanya domain fungsi f sama dengan gitu ya, atau gitu. Nah, teman-teman bisa langsung tulis 18 dikurang 3x lebih besar sama dengan 0 gitu. Sehingga diperoleh apa nih? Menurut aturan pertidaksamaan, minus 3x lebih besar sama dengan minus 18 gitu. Karena 18-nya pindah ke kanan. Nah, dan yang terakhir simpulannya adalah apa? Saya bagi 3. 3 apa min 3 nih? Min 3 ya. Kalau dibagi min 3. Oke. Kalau dibagi min 3 jadinya apa? Tandanya berubah nggak? Berubah ya. Jadi kurang dari 6 lebih dari, jadi kurang dari. Ada yang bisa jawab kenapa dia asal lebih dari, kenapa dia berubah jadi kurang dari? Karena dikali min, Bang. Ya, karena dibagi
negatif Oh 3 iya, sudah dibagi baik. negatif, maka kalau dibagi negatif ini tandanya berubah. Masih ingat ya pertidaksamaan yang terakhir 2 minggu lalu sih ya. Masih, Nah, Mas. jadi tandanya berubah dibagi min 3, maka domain fungsinya adalah ini. Udah gitu. Jadi ujung-ujungnya ini pertidaksamaan. Makanya di awal kita bahas di awal pertemuan itu kita bahas tentang namanya pertidaksamaan. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang gimana kalau cara menjawab domain yang nomor 2? Berarti kalau domain yang nomor 2 gimana dong? Nomor 2. Berarti yang namanya domain fungsi dari fungsi nomor 2 adalah apa? X kuadrat dikurang 4 dibagi apa? Langsung aja bagi, nggak usah dipecah-pecah, langsung bagi aja. Bagi apa? 3 dikurang X lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Nah, itu domainnya. Gimana caranya? Saya udah pernah nulisin ya aturannya. Kalau dia bentuknya pecahan atau bentuknya polinom, maka pastikan ruas kanannya 0. Udah 0 belum? Sudah. Setelah 0 diapain? Sambil saya nge-review, difaktorkan secara linier. Bawahnya udah linier belum? Sudah. Atasnya sudah linier belum? Belum. Ngomong-ngomong, suara saya delay nggak? Enggak, Bang. Enggak Tidak. ya. Nah, Lumayan. jadi kalau misalnya yang atas belum nih, maka kita harus faktorin. Gimana cara faktorinnya? Kita sudah pernah bahas tentang persamaan kuadrat. Jadi nanti kita faktorin jadi apa? X min 2 dikali X plus 2. Betul nggak tuh? Dibagi, ayo kenapa dia X min 2 kali X plus 2? Masih ingat nggak persamaan kuadrat yang B-nya 0, si X-nya itu nggak ada. Maka dia tinggal A min B kali A plus B ya. Bentuknya A kuadrat min B kuadrat. Oke, bawahnya 3 min X gitu lebih besar sama dengan 0. Sampai sini oke. Nah, udah kayak gini, teman-teman bisa gambarkan pada sebuah garis bilangan, tapi nggak usah dinyatakan dalam bentuk himpunan gitu ya. Nah, ini gini aja. Ini pembuat nolnya berapa? Pembuat nolnya 2 ya. Wah. Iya, 2, Bang. Ini kan 2 kan yang ini ya. 2. Kalau yang ini berapa? Min 2, Min Bang. 2. Kalau ini berapa? Nah, caranya gimana biar tahu? X plus 2-nya dibikin sama dengan 0. X-nya sama dengan min 2. Kalau yang ini gimana? 3 min X-nya sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3. Kalau yang ini gimana? X min 2-nya sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2. Berarti kalau saya gambarin semuanya di apa? Semuanya di garis bilangan ini, maka nih kalau saya gambarnya gimana nih? 1, 2, 3. Berarti yang kecil adalah minus 2, yang setelahnya 2, setelahnya 3, betul. Pertanyaan saya, dia bulatan penuh nggak teman-teman? Masih ingat nggak istilah ada bulatan penuh? Saya pernah bahas. Pernah Penuh. Bulatan penuh. penuh. Kenapa? Karena dianya ada sama dengan kecuali, masih ingat nggak kecuali apa? Kecuali sebagai penyebut, nggak boleh penyebut. Jadi si penyebut itu yang 3 ini nggak boleh bulat penuh, walaupun dianya lebih besar sama dengan, karena dianya bulatan kosong kecuali penyebut. Masih ingat nggak? Saya pernah bahas itu. Kecuali penyebut. Masih Nggak ingat? ada, Pak. Catatannya minggu lalu ya, 2 minggu lalu sih. Nah, maksudnya tuh saya pengen mencari filenya belum saya share ya. Nanti saya coba saya share deh filenya. Saya pengen nyambung, kenapa sih harus penyebut itu bulatan kosong walaupun soalnya ada sama dengannya? Kenapa coba teman-teman, ada yang bisa jawab? Jawabannya ada di sini. Karena domain yang kedua itu apa? Domain fungsi ketika bentuk penyebut, berarti GX-nya gimana? Nggak boleh sama dengan 0. Makanya setiap yang penyebut nggak boleh bulatan penuh, nggak boleh sama dengan 0. Itu alasannya. Nggak boleh sama dengan 0, makanya dia bulatannya kosong walaupun soalnya lebih besar atau sama dengan. Paham ya? Nah, kita lanjutin. Masih ingat caranya? Masukin angka 1 miliar atau lihat aja X-nya. X-nya positif, X-nya positif, X-nya negatif. Positif, positif, negatif. Jadinya apa dong? Negatif. Ya enggak? Negatif. Negatif sebelahnya pasti apa? Positif. Sebelah positif apa? Sebelah positif negatif. Sebelah negatif apa? Positif. Berarti yang kita ambil yang lebih dari, berarti yang positif. Berarti yang positif yang mana? Yang itu. Artinya apa sih? Artinya X atau himpunan domain fungsinya adalah X kurang dari, ini bulatan penuh ya,
maaf nih bulan bro. X kurang dari sama dengan min 2 atau ini daerahnya ini kan ke kiri kan. Kalau ini daerahnya tertutup berarti nulisnya gini 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Artinya apa? Nilai-nilai domain di sini itu yang membuat hasilnya menjadi positif. Ya, dalamnya itu menjadi positif dan punya nilai gitu. Jadi kalau teman-teman masukin X kurang dari min 2 itu berapa nih? Kurang dari min 2 tuh min 3, min 4, min 5, masukin aja ke fungsinya. Pasti dia punya nilainya gitu. Jadi kalau saya masukin pasti dia punya nilainya. Gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Kak ada. Aman ya? Ada? Nggak ada. Ada. Oke. Nah terakhir fx sama dengan 2 log x kuadrat min 5x. Nah ini udah tinggal apa? Tinggal gx nya gitu deh. Yang nomor 3 ini cara jawabnya gimana? Nomor 3. Ini jawab nomor 3. Jawab nomor 3 gimana? Oh berarti yang namanya domain fungsinya adalah x kuadrat dikurang 5x lebih besar sama dengan 0. Udah gitu deh. Ujung-ujungnya pertidaksamaan. Oh dianya lebih besar sama dengan 0. Berarti gimana dong? Oh berarti tinggal difaktorin dulu x min 5. Ayo gimana cara faktorinnya? Kenapa? Karena dia c-nya 0 ya. Jadi cara faktorinnya x-nya dikeluarin. Ayo masih inget gak? X-nya keluar, berarti sisanya adalah X, ini sisanya adalah 5. Jadi X min 5. Sehingga di sini pembuat nolnya berapa aja? 0 sama 5. X sama. Yes, berarti X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 5. Boleh kayak gitu teman-teman, atau teman-teman mau bikin catatan di sini, ini pembuat nolnya adalah dibikin X-nya sama dengan 0. Kalau ini X min 5-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 5. Oke, setuju. Abis itu diapain? Masukin nilainya. Lihat X-nya aja, positif sama positif. Pasti bagian kanannya positif, selang-seling negatif dan positif. Jawabannya lebih dari. Jadinya kayak gitu. Kenapa saya kalau bikin CBS suka lebih dari? Ya karena ini penggunaannya ini biasanya teman-teman adalah menentukan domain fungsi. Karena domain fungsi selalu lebih besar sama dengan 0. Oke, jadi domain fungsinya apa dong? Domain fungsinya X-nya kurang sama dengan 0 atau X-nya lebih besar sama dengan 5. Daerahnya ke sana sama ke sana. Gitu. Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Silakan kalau ada yang mau ditanyain boleh. Kak tadi aku mau nanya yang nomor 1. Boleh. Nomor 1 kenapa? Itu 18-nya kenapa harus dipindah, Kak? Oke. Kembali lagi ke pertidaksamaan teman-teman. Jadi sebelumnya terakhir itu kita pernah bahas namanya pertidaksamaan. Nah pertidaksamaan itu, jadi pertidaksamaan itu oh iya saya belum bahas pertidaksamaan mutlak ya teman-teman ya. Tapi kayaknya abis ini nih kita coba nambahin. Pertidaksamaan itu yang pertama ada pertidaksamaan bentuk linier. Saya nge-review nih teman-teman. Jadi linear itu bentuknya adalah X-nya pangkat 1. Nah, maka kalau dia linear, aturannya adalah apa? Jadi aturannya itu adalah pastikan sebelah kiri, aturan rules-nya adalah kiri itu variabel, kanan itu adalah konstan. Kanan itu konstanta. Nah, terus habis itu kalau teman-teman pengen membagi sesuatu boleh. Kalau dibagi positif sebenarnya berlaku juga untuk dikali ya. Bagi atau dikali oleh sesuatu yang positif tetap tandanya tetap. Nah, tapi kalau misalnya dianya dibagi atau dikali oleh sesuatu yang negatif, nah maka tandanya berubah. Ini aturannya begitu. Contohnya gimana? Contohnya adalah CBS. Kalau saya punya soal misalnya 2 kali 3 min X misal ditambah 7X misal ya, atau 7 ditambah X deh gitu deh. Ini lebih besar sama dengan 30 atau 30 deh gitu deh. Nah misal saya punya soal kayak gini teman-teman, maka teman-teman harus melakukan apa? Teman-teman harus melakukan pemisahan. Pastikan kirinya variabel, kanannya konstan. Jadi ntar 2 kali 3, 2 kali min X.
6 min 2x ditambah 7 ditambah x lebih besar sama dengan 30. Yang variabel ini tetap ada di sini nih posisinya. Ya ini kan variabel itu yang ada x-nya ya, yang ada x-nya tetap di sini. Min 2x ditambah x lebih besar dari 30. Nah 6 sama 7 pindahin ke kanan. Karena dia positif pindah jadi negatif. Karena positif pindah jadi negatif. Sampai situ bisa dipahami. Memang rulesnya gitu, kirinya variabel, kanannya konstan. Abis itu gimana? Sederhanain dulu. Min x lebih besar sama dengan 30 dikurangi 13 tuh. 13 kan? 30 kurang 13 berapa? 30 kurang 13 berapa? 30. Hah? 17. 17. Nah, 17. karena dia pengen jawabnya dalam bentuk X, maka ini harus dikali atau dibagi, ya boleh dikali lah ya, kali atau dibagi oleh min 1, betul nggak? Biar kita dapatnya X, maka nanti Benar. X. Tapi kalau dikali minus, tandanya berubah jadi kurang dari min 17. Ini kan dikali minus min 17. Inilah hasil dari pertidaksamaan yang ini. Ini gara-gara ini pakainya. Kalau dikali negatif dianya berubah. Nah, itu dianya. Kalau dikali positif tetap. Gitu Mbak tadi. Jadi pertanyaannya adalah kenapa harus dipindahin? Nah, itu aturannya. Karena bagian min 3x ini variabel, 18 ini konstan, maka 18 ini pindah ke kanan jadi negatif 18 gitu. Terus habis itu dibagi min 3 biar dapetin x, karena dimintanya domain ini adalah dalam bentuk nilai x-nya berapa. Kan tadi domain itu x-nya kan. Gitu. Terjawab nggak pertanyaannya? Terjawab, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Gitu deh teman-teman. Udah intinya pertidaksamaan gitu doang. Itu domain ya. Nah, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Nah, sebenarnya ini ada lanjutannya ya. Saya jadi keingetan gara-gara tadi mbaknya nanya, saya belum bahas ternyata linear itu udah pernah saya bahas teman-teman ini. Ting tong. Yang kedua adalah bentuk rasional, ini yang sudah saya bahas. Dan polinom itu bentuk pangkat ya. Ini yang sudah pernah saya bahas. Yang pastikan ruas kanan 0, faktor linier, gambar garis bilangan, sampai yang dianya itu bentuk soal-soal pangkatnya genap. Seingat saya sih saya pernah bahas itu di video saya sebelumnya. Jadi kita di pertemuan 2 minggu lalu kalau nggak salah. Karena minggu kemarin kan kita nggak. Tapi kalau mau diulang boleh. Nah, cuman saya harapannya pengen melanjutkan ya. Jadi linear, rasional, yang 3 ini teman-teman. Karena ini mumpung masih di awal ya, domain masih di sini. Nah, kita coba yang namanya apa nih? Yang ketiga. Namanya adalah pertidaksamaan mutlak. Kita lupa nih. Jadi pertidaksamaan mutlak ini, nah ini pertidaksamaan mutlak nih. Ini pertidaksamaan mutlak ini lupa saya. Karena waktu itu kalau nggak salah udah kemalaman. Nah, kita coba bahas ini. Apa sih definisi mutlak? Sebelum saya mulai, ada pertanyaan dulu? Tidak. Ada yang sudah baca-baca tentang pertidaksamaan mutlak? Belum. Atau saya mau bertanya dulu. 4 dibagi 2 plus X lebih besar dari 3. Teman-teman, boleh nggak ini saya kaliin ke sana? Boleh nggak? Saya kaliin boleh nggak? Ya. Nggak boleh. Boleh nggak dikaliin? Nggak boleh. Tidak. Boleh atau enggak nih? Boleh. Waduh, goyah nih. Tidak. Boleh atau tidak nih? Boleh. Boleh atau tidak? Kalau yang ikut pertemuan sebelumnya Boleh. harusnya pernah bisa jawab ini. Boleh dikali nggak? Tidak, teman-teman. Nggak boleh dikaliin. Kenapa? Karena ini khusus pertidaksamaan ya. Kita nggak ngomongin persamaan. Kalau zaman dahulu kala boleh di mute dulu teman-teman. Nah, suara belakangnya kayaknya agak ini deh.
Nah, kalau dia bentuknya adalah persamaan, ini boleh nggak dikaliin? Ya boleh, kan judulnya persamaan. Ada yang ada Dede Ismatul. mana nih? Dede Ismatul mana tuh? Matul mana tuh? Nah, iya, oke. Soalnya suaranya tadi agak-agak Nah, tadi saya mana? Nah, kalau dia persamaan, dia boleh dikali nggak ya? Boleh, uang judulnya persamaan. Nah, ini yang suka biasanya teman-teman lakukan kan 4 sama dengan 6 ditambah 2x gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu boleh. Awas di sini adalah dunia pertidaksamaan. Kalau teman-teman masuk dunia baru, maka teman-teman harus ini aturannya ya, harus apa? Ikuti aturannya. Maka ini nggak boleh dikali. Kenapa? Karena tadi perkalian dalam pertidaksamaan boleh dilakukan kalau dianya jelas-jelas positif atau jelas-jelas negatif. Emang kenapa? Kalau jelas positif, tadi apa tadi jelas positif? Nah ini, kalau jelas dia positif, maka apa? Tandanya tetap. Kalau jelasnya negatif, berubah. Kalau nggak jelas, nggak boleh. Makanya ini nggak boleh. Ini nggak jelas ini 2 plus X itu apa? Maka dia nggak boleh dikali. Pertanyaan berikutnya. Jadi nggak boleh ya. Pertanyaan berikutnya. Kalau saya punya kayak gini boleh dikali nggak? 4 dibagi 2 ditambah mutlak X kurang dari 3. Boleh nggak saya kaliin ke sana? Boleh. Kenapa? Karena X itu positif. Oh ya? Wow. Karena X Karena pasti positif. Kenapa? Kalau saya ganti gini deh, boleh nggak? kayaknya boleh karena mutlak gak sih? Nggak tahu sih. Nah, jadi tadi kan prinsipnya apa? Jadi saya narik ke konsepnya. Konsepnya adalah setiap pertidaksamaan boleh kali bagi asalkan dia jelas positif atau negatifnya. Kalau dia 2 plus X boleh. Kalau 2 min X nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena 2 min X ini nggak jelas. 2 min mutlak X. Kalau X-nya 7 positif atau negatif? Kalau X-nya saya ganti 7 deh. Tebak aja saya ganti X-nya 7. Negatif. Kalau X-nya saya ganti 1. Tetap negatif. Kalau X-nya 1. X-nya 1. Positif. Positif atau kan 2 kurang 1. Iya, Nah, positif. nggak jelas kan dia kan? Makanya dia nggak boleh dikali. Tapi kalau misalnya dia tambah, ini boleh dikali kenapa? Karena ini jelas-jelas pasti positif. Ini kan positif, ditambah 2, wah makin positif. Maka ini boleh dikali silang ke sana gitu. Boleh tuh, karena jelas positif. Nah, tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah mutlaknya. Jadi mutlaknya saya akan coba konsepin mutlak. Mutlak itu cara menyelesaikan pertidaksamaan mutlak ada 2. Ada pakai definisi. Yang pertama adalah pakai definisi. Definisinya apa mutlak itu? Definisinya gini, kalau saya punya mutlak X, dia punya 2 buah nilai teman-teman. Nilainya itu tetap X, tapi kalau dalamnya positif. Dan dikali minus kalau dalamnya negatif, biar jadi positif. Ulang lagi ya. Mutlak X didefinisikannya ada 2. Dia bisa tetap X kalau dalamnya positif. X-nya positif, lebih besar sama dengan 0 atau tidak negatif. Nah, jadi dia tetap, contohnya adalah apa? Harga mutlak 7 berapa teman-teman? 7. 7. Kalau harga mutlak 3 berapa? 3. 3. Kalau harga mutlak 5 berapa? Tetap 5. 5. Jadi dia tetap karena dalamnya positif. Tapi kalau dalamnya negatif, maka perlu dikali minus. Contoh, kalau saya mutlak 9 berapa? Mutlak min 9 berapa? 9. Wah, ini langsung nih, padahal prosesnya adalah minus min 9. Jadinya 9. Jadi dikali minus, dalamnya dikali minus biar jadi positif. Sampai situ paham? Kok ribet banget kan? Nggak langsung 9 aja deh gitu ya. Enggak teman-teman, karena beberapa case saya coba tanya gini deh. Kalau saya punya kayak gini, harga mutlak berapa ya? Harga mutlak berapa ya?
Harga mutlak, misal akar 7 dikurang 3 deh, berapa? Harga mutlak akar 7 kurang 3 itu sama dengan berapa? Kalau mutlak ngilang jadi berapa? Akar min 7 plus 3. Tuh, kenapa jadi akar 7? Akar min 7, akar min 7 lagi kan, akar min 7 nggak boleh. Dalam akar nggak boleh negatif. Min akar 7. Nah, min akar 7 plus 3. Plus Kenapa? 3. Bukan akar 7 plus 3. Akar 7 plus 3 atau min akar 7 plus 3? Min akar 7 plus 3. Kenapa? Kenapa nggak Karena akar 7? Kenapa nggak akar 7 min 3? Ada yang bisa bantu teman-teman? Balik lagi ke konsepnya. Konsepnya gimana? Mutlak X itu dia akan bernilai tetap, teman-teman, kalau dalamnya positif. Nah, berarti kita kan harus tahu positif atau negatif. Nggak bisa sesimpel yang min 9 ini kan. Harga mutlak min 9, 9 aja minusnya buang, ya nggak? Harga mutlak akar 7 min 3, akar 7 plus 3 aja lah gitu ya. Nggak bisa gitu. Kita harus mendefinisikan bahwa dia itu positif atau negatif. Ini positif atau negatif dalamnya? Belum tahu gak sih? Tahu nggak positif negatif itu cara taunya gimana? Atau gini deh, 5 juta dikurangi 4.332.220 rupiah, positif atau negatif? negatif. Positif. 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 Karena 5 juta dikurang 4.933.200 juta, itu pasti positif. Positif. Karena 5 jutanya besar dikurangi kecil, ya nggak? Iya. Tapi kalau saya Nah. punya 7 juta dikurangi 9 juta, nah, berapa tuh? Negatif. Kalau itu, karena 7 kurang 9. Ini juga sama. Akar 7 dikurang 3, positif atau negatif? Negatif. Negatif. Kenapa Negatif. Besar kurang kecil atau kecil kurang besar ini? Kecil kurang besar. Kecil kurang besar. Awas jangan lihat, kan 7 sama 3 kan gedean 7. Nah, ini tidak apple to apple, teman-teman, karena akar 7 dikurangi 3 ini nggak setara dengan akar. Berarti kita ubah dulu menjadi akar 9. Nah, ini yang kita sebut namanya kecil dikurangi besar. Kecil kurang besar hasilnya negatif. Maka kalau negatif berarti kalau negatif dia jawabannya kayak gini, teman-teman. Min akar 7 plus 3. Sampai situ oke? Oke. Kita sepakati dulu definisinya. Karena nanti pengerjaan mutlak ini bisa dilakukan dengan menggunakan definisi, atau nanti kita bisa pakai cara yang amuba ya. Cuman kita definisinya kita kuatin dulu. Coba S. Kalau saya punya harga mutlak X plus 3 lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan berapa ya misalnya? Maunya berapa ya? 2. Berarti berapakah solusinya? Nah, caranya gimana? Kalau pakai definisi, teman-teman, dia nanti dia bikin dulu definisinya. Kalau saya punya kayak gini, maka dia akan tetap X plus 3 kalau dianya X plus 3-nya lebih besar dari 0, alias X-nya lebih besar dari min 3. Nah, kalau dia bakal jadi min X plus 3 kalau ya lawannya aja ini ya, X-nya kurang dari min 3 gitu ya. Definisinya gini kan. Nah, nanti teman-teman bikin kayak gini. Jika X-nya lebih besar dari min 3, X-nya lebih besar dari min 3, berarti caranya dia berubah jadi apa? Jadi X plus 3. Berarti yang namanya mutlak X plus 3 kurang dari 2, ini jadi X plus 3 kurang dari 2. Berarti nanti X-nya gimana? Kurang dari berapa? 3 pindahin ke kanan, jadinya berapa? Min 2. Nah, nilai ini sama nilai yang ini harus diiris. Nilai jika sama nilai yang ini harus diiris namanya. Iriskan.
Iriskan tuh gimana? Jadi kalau saya iriskan, jadinya adalah yang satu adalah min 3, yang satu adalah min 1. Yang satu lebih besar sama dengan min 3, yang satu kurang dari min 1. Min 3, min 1. Maka daerahnya yang mana? Daerah. Min 1. Belum beres. Atau jika X-nya kurang dari min 3. Jadi harus gitu, ribet gitu. Kalau mutlak tuh. Jadi dia tuh X-nya lebih besar dari min 3. Kalau X-nya kurang dari min 3. Kalau X-nya kurang dari min 3, diubahnya jadi apa? Jadi ini. Ininya diubah jadi ini. Jadi nanti jadinya apa? Mutlak X plus 3 kurang dari 2. Ini jadi min X plus 3 kurang dari sama dengan 2. Terus apa lagi? Min X min 3 kurang dari min 2. Kok min 2 sih? 2 dong. Berarti min X kurang dari berapa? 5. Berarti X-nya lebih dari min 5. Nah, bagian yang ini sama bagian yang ini diapain teman-teman? Diiris. Iris. Nah, irisannya gimana? Berarti kalau saya coba iriskan, berarti irisannya adalah min 5, min 3. Min 5 ini ke kanan, min 3 3. ini ke kiri. Ya enggak? Berarti ini Iya. irisannya. Nah, karena ini kondisinya adalah atau, kan jika andaikan gini, maka kedua jawaban ini diapain? Digabung. Gabung kedua jawabannya. Berarti gabungan jawabannya adalah apa? Berarti kalau saya gabungin, ini adalah min 3, min 1, ini Min kan 5. min 5, min 3, min 1. 1. Yang ini adalah min 3, 1. Yang ini adalah 5, 3. Ingat konsep gabungan diapain? Kalau gabung itu semuanya. Semuanya Masukin semua. Oh, berarti kalau dia digabung, berarti solusinya himpunan penyelesaiannya adalah apa dong? Min 5 kurang dari X kurang dari min 1. Itu, teman-teman. Gimana? Cukup ribet bukan? Banget. Nah, Ribet. banget ya. Oke, tapi teman-teman, harapan saya teman-teman harus tahu bahwa ini adalah konsepnya pakai definisi. Karena ada beberapa soal yang tidak khusus itu harus menyelesaikannya menggunakan definisi ini. Nah, cuman biasanya, ini sekali lagi nih, biasanya kalau di UT dia soalnya itu khusus-khusus, lucu-lucu gitu. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan cara cepat. Cara cepatnya saya nyebutnya nggak ada namanya teman-teman. Nah, saya suka menyebutnya namanya cara amuba. Tapi sebelum ke cara amuba, saya kasih konsepnya. Berarti cara cepatnya nanti saya coba saya kasih tahu nih. Nah, namanya adalah kalau saya punya harga mutlak fx kurang dari harga mutlak gx. Nah, ini khusus ya, khusus kalau bentuknya kayak gini. Jadi teman-teman ada mutlaknya, tapi dua-duanya itu ada mutlaknya. Kalau harga mutlak fx kurang dari harga mutlak gx, ini tandanya ini boleh diganti-ganti ya teman-teman ya. Saya kasih tahu ini menyesuaikan. Artinya menyesuaikan itu tergantung soalnya ya. Jadi kalau lebih dari, kalau kurang dari. Saya pakai kurang dari. Ya, kalau lebih dari tinggal ganti lebih dari, gitu ya. Nah, cara cepatnya gimana? Saya kasih tahu nih prosesnya. Caranya adalah dikuadratin. Jadi kalau dalam pertidaksamaan boleh nggak dikuadratin? Boleh. Asalkan apa? Kedua ruas positif. Itu boleh banget. Kedua ruasnya positif. Jadi dikuadratin boleh. Kalau kedua ruasnya negatif boleh nggak? Boleh juga, tapi nanti dia berubah posisi. Nah, ini nanti ada hubungannya sama range. Jadi abis domain nanti range. Abis domain di range. Cuman makanya saya mundur dulu ke pertidaksamaan mutlak. Nah, jadi dikuadratin. Nah, setelah dikuadratin, maka yang namanya mutlak itu jadi hilang. Karena menurut sifatnya, kalau saya punya harga mutlak sesuatu dikuadratin, dia akan sama seperti X kuadrat gitu. Jadi aturannya sifatnya begitu.
Nah, maka kalau saya kuadratin, maka boleh saya tulis ini jadi apa? F kuadrat X kurang dari G kuadrat X. Nanti pindahin ke kiri, jadinya F kuadrat X dikurangi G kuadrat X kurang dari sama dengan 0. Nah, teman-teman udah pernah bahas ini. Kalau ada bentuk kuadrat gini, ntar jadinya apa? Fx ditambah Gx, Fx dikurang Gx. Saya pernah bahas ini nih di bentuk pertidaksamaan ya. Nah, beres teman-teman. Jadi ternyata kalau misalnya saya punya soal kayak gini, cara cepatnya itu ini. Nah, mantranya adalah apa? Jumlahin, kurangin ternyata. Jumlahin, kurangin. Ingat-ingat apa mantranya? Jumlahin, kurangin. Gitu mantranya. Apalagi sekali, sekali lagi. Cara cepatnya ternyata kalau ada soal kayak gini, jumlahin, kurangin. Ingat-ingat tuh, CBS ya. CBS nih. Jadi CBS-nya gini nih. Kalau saya bikin CBS. Contoh yang tadi aja nih. Harga mutlak X plus 3 kurang dari sama dengan 2. Nah, sebenarnya tinggal ini boleh nggak soal ini kalau saya ubah ya, soal ini itu berubahnya jadi harga mutlak X plus 3 kurang dari harga mutlak 2. Boleh nggak? Boleh kan? Karena 2 sama mutlak 2 kan sama ya? 2 sama mutlak 2 sama nggak? Sama. Oke. Berarti ketika dia memenuhi kaidah mutlak kurang dari mutlak, maka kita boleh pakai cara mantra, yaitu apa? Jumlahin, kurangin. Mantranya gitu, jumlahin, kurangin. Berarti ini kalau saya jumlahin, kurangin jadi apa? X plus 3 ditambah 2, X plus 3 kurang 2, gitu doang. Jadi cara yang tadi udah aja langsung kayak gini. Atau mau langsung X plus 5 boleh nggak? Boleh. Kalau ini X plus 1 boleh nggak? Boleh. Nah, ini ujung-ujungnya adalah pertidaksamaan yang kita bahas di sebelumnya. Berarti ini namanya pertidaksamaan apa? Bentuk polinom. Cari pembuat nolnya berapa? Min 5. Cari pembuat nolnya berapa? Min 1. Terus X-nya positif semua, pasti paling kanan positif, negatif, positif. Yang diambil kurang dari, pasti jawabannya. Maka ini solusi himpunan penyelesaiannya min 5 kurang dari X kurang dari min 1. Nah, gitu teman-teman. Jadi cara yang panjang tadi bisa dipersingkat pakai jumlah kurangin. Ada pertanyaan dulu nggak? Masih belum nempel di otak, Kak. Belum nempel di otak. Mas, kenapa min 5 atau min 1? Kan di atasnya plus. Kenapa? Membuat X-nya itu, Kak. Itu rumus setan, Bang. Gak usah dipikirin rumus setan itu. Apa? Yang Itu mana? Yang pembuat mana? Oh, min ini 5, min pembuat 1. 0. Iya, Pembuat teman-teman X. mohon maaf ya. Oke. Mohon maaf. Saya banyak skipnya karena saya kira karena sudah di ini jadi ini maksudnya proses ini nanti dibikin X plus 1-nya sama dengan 0 gitu ya. X-nya sama dengan min 1 gitu. Ini saya skip karena dirasa teman-teman nanti silakan nanti ini sendiri ya. No, X-nya sama dengan min 5. Nah, ini min 5 sama min 1 ini dia di sini. Gitu ya teman-teman ya. Iya, Kak. Dibikin jadi 0. Jadi ujung-ujungnya adalah balik lagi ke pertidaksamaan bentuk polinom gitu. Coba nanti kita ada nggak yang lebih cepat lagi? Ada, namanya cara amuba. Tapi ujung-ujungnya sih sebenarnya sama. Nah, saya bikin CBS lagi dulu deh sebelum ke cara amuba ya. Nah, misal saya punya kayak gini. Cuman kelebihannya cara ini dia berlaku untuk seluruh fungsi yang umum. Artinya fungsi kuadrat juga berlaku dia. Nah, misal saya punya CBS nih. CBS ya. Misal mutlak nih 2x ditambah 3 nih. Lebih besar deh dari 7. Gimana nih caranya? Berarti ini boleh nggak saya sebut sama dengan mutlak 7? Boleh nggak? Boleh. 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 Berarti berlaku nggak jumlahin kuranginnya? Berlaku. Boleh. Berlaku. Oke. Jadi dia ingat aja jumlahin kurangin. Berarti kalau saya jumlahin kurangin jadinya apa? 2x plus 3 ditambah 7. 2x plus 3 2x plus 3 dikurang 7. Oke, jadinya 2x ditambah 10. 10. 2x 2x min 4. Oke, sip. Berarti pembuat nolnya ada yang boleh langsung nggak saya? Pembuat nolnya berapa kira-kira?
Berapa 5. sama berapa? 5 atau min lima. 4? Min Sorry. 4. Oke, min Min 5 betul jawabannya. 5, min 5. Nah, ini kan dibikin sama dengan 0 ya. Iya. Jadi 2x Iya. tambah 10 sama dengan 0, berarti 2x-nya gitu ya. Iya. 2x-nya gitu kan. Ya mohon eta. Duh kayak sebelah bener. Sama dengan min 10, berarti x-nya sama dengan min 5 gitu ya. Kalau ini gimana nih? Kalau Iya. ini 2x 2. ini 2x dikurang 4 sama dengan 0. 2x-nya sama dengan 4, x-nya sama dengan 2. Berarti yang ditulis di sini min 2. 5 sama berapa? Sama 2. 2. Di depannya Sama 2. positif ya, berarti jadinya positif. If Kalau dikali negatif. jadi positif, ini negatif, ini positif. Yang diambil yang mana yang diambil? Yang lebih Yang dari lebih dari. Oke, gitu. Betul. Berarti nanti himpunan penyelesaiannya atau nanti dalam penerapannya adalah apa namanya? Domain nanti adalah apa nih? Set x-nya kurang dari sama dengan min 5 atau x-nya lebih besar sama dengan 2. 2. Sebelahnya. Gitu yang mutlak tuh. Nah, ada nggak yang lebih singkat lagi? Ada. Sebenarnya caranya sama, teman-teman. Nah, saya nyebutnya cara amuba namanya. Cara amuba namanya juga amuba ya. Amuba itu adalah membelah diri gitu ya. Ini set. Nah, ini disclaimer, namanya bukan cara amuba. Yang ngasih amuba itu saya ya. Jadi saya suka ini amuba aja, jadi kebiasaan. Kalau di buku-buku kagak ada cara amuba. Nah, itu ceplos-ceplosnya saya itu. Nah, cara amuba itu membelah diri. Artinya apa? Kalau misalnya saya yang pertama ya, kalau saya punya harga mutlak fx nih ya, teman-teman. Nah, kurang dari adalah sebuah nilai a di mana a-nya itu positif, teman-teman. Jadi ini sebenarnya berlaku umum cara amuba ini untuk nggak harus a sebenarnya. Bisa juga fungsi-fungsi lain. Cuman lebih enakennya gitu ya. Itu ciri khasnya itu adalah a itu adalah sebuah angka di mana nilainya itu positif, teman-teman. Jadi cara ini disclaimer lagi, kalau ada cara cepat dalam matematik, tandanya dia berlaku untuk kondisi tertentu ya, teman-teman. Nah, termasuk ini. Jadi dia caranya cepat, tapi dia kondisi tertentu, yaitu apa? Harga mutlak fx-nya bebas mau apapun itu kurang dari a dengan a-nya positif. Maka ini bisa pakai cara amuba, berarti cara jawabnya gimana? Maka jawabnya adalah membelah diri dianya. Jadi min a sama a gitu. Pernah tahu ini enggak? Nah, gitu dianya. Enggak. Nah, ini sebenarnya mirip sama kayak jumlahin kurangin, teman-teman. Nah, kita ini Virgonnya kita tulis ya. Virgon kan bukti. Nah, ini buktinya kita tulis. Bukti. Nah, jadi kalau saya punya harga mutlak fx misalnya kurang dari sama dengan a. Nah, ini boleh nggak asalkan a-nya positif gitu ya? Boleh nggak dianya pakai jumlahin kurangin? Boleh nggak? Boleh ya nggak? Kan positif. Berarti dianya jadi gimana? Fx-nya tambah a, fx-nya kurang a, kurang dari 0. Berarti ini fx-nya sama dengan apa? Min a, berarti ini fx-nya sama dengan apa? A ya, pembuat nolnya. Berarti kalau saya gambarkan pada sebuah garis bilangan jadi apa, teman-teman? Di sini min a, di sini a dalam bentuk fx, betul? Nah, positif negatif positif, fx-nya set yang diambil kurang dari. Nah, gitu teman-teman. Makanya muncullah jawabannya adalah apa? Fx-nya itu berada di antara atau rentang min a kurang dari fx kurang dari a. Nah, ini ya ternyata. Jadi kalau saya punya bentuk kayak gini, kalau pakai cara jumkur jadinya gini. Nah, makanya ini bisa diingat-ingat namanya cara amuba. Jadi ingat-ingat aja kalau ada fx-nya kurang dari a dengan a positif, jadinya membelah diri aja. Dan ini berlaku kalau dianya tuh mutlak fx-nya lebih besar dari a untuk a yang positif. Ingat yang gini-gini adalah untuk a yang positif. Jadi jawabannya gimana dong? Jawabannya kalau dianya a-nya positif, kalau dianya lebih dari sama dengan, berarti amubanya itu adalah pelengkapnya. Berarti fx-nya kurang dari sama dengan min a, berarti bagian ininya teman-teman tuh.
bagian itunya. Berarti fx-nya kurang sama dengan min A atau fx-nya lebih besar sama dengan A. Nah, ini yang dulu mungkin teman-teman pernah belajar waktu zaman SMA tuh, tiba-tiba ada rumus begitu tuh. Tapi sebenarnya konsepnya adalah apa? Jumlahin, kurangin. Atau balik lagi konsepnya apa? Dikuadratin. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, kenapa sih saya beda-bedain A-nya positif? Karena kalau dianya A-nya negatif, teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman punya A-nya negatif, ini nggak usah dihitung, tinggal pakai logik aja. Kalau dianya negatif, nggak usah diapa-apain, logik aja. Sesuatu yang positif lebih besar dari negatif. Gimana dong? Benar salah? Sesuatu yang positif lebih besar dari negatif. Benar. Pasti benar. Maka jawabannya berapapun X-nya pasti benar. Berarti seluruh anggota bilangan real. Sebaliknya, kalau misalnya saya punya harga mutlak fx-nya kurang dari A, di mana A-nya negatif, kita bayangin bahwa positif itu lebih kecil dari negatif. Mungkin nggak? Mungkin nggak positif itu lebih kecil dari negatif? Enggak. Positif nggak Ya. mungkin. Berarti himpunannya adalah himpunan kosong. Oh, berarti nggak ada himpunannya, atau dianya gini biasanya. Gitu beres. Jadi kalau mau dipercepat dengan 4 kondisi ini, pakai cara amoeba, wes gitu. Nah, ini biasanya suka muncul-muncul nih di soal-soal tuton. Artinya kalau soal-soal kayak gini nih soal-soal kayak gini, ini bisa diselesaikan dengan cara amoeba. 2x plus 3 lebih dari 7. Kita pakai amoeba aja. Set, misal pakai amoeba gimana? 2x plus 3 lebih besar dari 7. Wah, lebih besar nih. Pakai cara amoeba deh. Tapi nggak usah ditulis ya pakai cara amobanya ya. Kalau teman-teman cukup nulis aja gini. Oh, berarti ini tuh apa? 2x plus 3 kurang dari sama dengan min 7, atau 2x plus 3 lebih besar dari 7. Gitu deh. Si 7-nya membelah dari min 7 sama 7 gitu. Udah deh beres. Berarti nanti gimana? 2x plus 3 pindah 3-nya jadi berapa tuh? Min 10. Kenapa pindah? Ayo, tadi yang bertanya, ada yang bertanya tuh, boleh jawab tuh. 3 pindah ke sana jadi berapa? 7 kurang 3? 4. Kenapa 4. pindah? Karena kita aturannya adalah konstanta harus pindah ke kanan. Maka ini saya bagi Kanan. 2 semua. Berarti X-nya kurang dari sama dengan min 5 atau apa? Atau X-nya lebih besar sama dengan bagi 2? 2. Maka solusinya himpunannya adalah ini. Dan jawabannya pasti sama kayak di mana? Pasti sama kayak yang di atas. Sama tuh jawabannya. Cuman jadi lebih simpel lagi gitu. Nah, tapi maksud saya tuh gini. Nah, kalau misalnya soalnya simpel-simpel ya bisa kalian pakai cara amoeba ini. Tapi kalau soal-soalnya misal udah mulai agak-agak gemes-gemes gitu ya. Nah, enaknya pakai cara itu sih, pakai cara jumlahin kurangin gitu. Misal saya punya CBS nih. Kalau saya punya soal kayak gini gimana? 3x ditambah 1 gitu ya. Kurang dari apa ini? 13 min x gitu ya, atau apa? 13. Ayo gimana tuh? Enaknya pakai cara apa kalau ada soal kayak gini? Apakah pakai definisi? Udah, pokoknya definisi mah udah ya. Bukannya nggak bisa, ya bisa. Cuman ya gitu deh gitu ya. Kecuali memang kalau ujiannya dulu, kalau dahulu kala kan ceritanya saya pernah kuliah di ITB lah ya. Nah, kalau ujiannya ini, dan dia harus nggak boleh pakai cara cepat. Dulu harus pakai cara yang panjang, satu soal 1 halaman. Itu ujiannya esai. Jadi emang begitulah pokoknya. Jadi ya begitu. Cuman kalau misalnya kita ujian di UT itu biasanya soalnya pilihan ganda. Artinya terserah deh mau cara apa, mau cara kancing juga boleh nih. Cuman biar tepat sasaran kita harus belajar dengan menggunakan metodenya. Salah satunya yang dipakai adalah metode apa? Thread. Metode tambahin kurangin. Nah, enaknya pakai jumlah kurangin. Ya kalau mau benar pakai apa tadi? Pakai definisi. Ya, pakai itu. Cuman jumlahin kurangin deh. Kayaknya lebih lebih enak lah. 3x plus 1 ditambah 13 min x. Ini saya coba langsung saya tulisin ya.
3x plus 1 dikurang, ini saya kurangin langsung 13, kurang kali minus jadi plus x ya, kurang dari sama dengan 0. Nah ketika nanti saya sederhanain 2x plus 14, ini jadi berapa nih? 4x min 12. Pas CBS saya pas dah. Bulat maksudnya. Biasanya kalau CBS kan ngasal aja nembak-nembak gitu. Nah ternyata ini pembuat nolnya berapa ya? Bisa tebak-tebak nggak? Min 7 ya? 7. Min Tapi ini 7. X-nya berapa? Min 2. Min enggak. 3. Min 10 apa 8? Iya betul 3 ya. Saya kalau nanya suka gitu ya. Jadi saya kalau nanya A atau B, jawabannya C. Oh, saya harus fokus nih. Jangan terlalu percaya dengan penggiringan yang saya tawarkan ya. Nah, itu aturannya. Jangan suka percaya. Biar kita tuh punya pendirian ya. Nah, berarti ini jadinya apa nih? Seret. Di sini adalah negatif 7. Di sini adalah berapa? 3. Berarti di sini positif. Iya. Positif, negatif, positif. Nah, berarti karena kurang dari, berarti ntar jawabannya adalah apa? Himpunan Negatif. penyelesaiannya min 7 kurang dari X kurang dari 3. Gitu teman-teman, ini udah sesusah-susahnya soal. Tapi selama saya di UT, kayaknya soal ini nggak pernah muncul. Kalau di Tuton nggak tahu deh muncul kayaknya 1-2 mah. Tapi di ujian kayaknya enggak deh. Alhamdulillah. Kalau di ujian tuh yang sederhana-sederhana teman-teman, yang simple-simple, yang unyu-unyu. Mungkin nanti kita kalau di akhir udah mendekati ujian kita akan coba bahas-bahas soal tipe UAS. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya terkait Tuton juga sebenarnya kalau saya oke-oke aja sih. Ya, cuman nanti saya mungkin bahasnya kalau memang sudah ada di YouTube silahkan nonton di YouTube karena sudah biasanya soalnya suka sama. Tapi kalau misalnya butuh penjelasan mungkin saya akan menjelaskan dengan CBS. Jadi artinya dengan soal yang mirip. Biar teman-teman belajar gitu ya. Biar teman-teman ngerjain gitu. Jadi saya nggak akan bahas ketiplek. Gitu teman-teman. Jadi saya urutkan ulangi lagi. Yang pertama itu kita harus paham tentang himpunan, terus tentang operasi himpunan, terus harus paham tentang persamaan kuadrat, karena nanti di dalamnya adalah pertidaksamaan. Seluruh pertidaksamaan itu harus dipenuhi. Sebenarnya ada satu pertidaksamaan lagi namanya pertidaksamaan irasional teman-teman. Irasional itu bentuknya akar, tapi biasanya jarang-jarang juga sih. Tapi kalau nanti muncul di Tuton ya udahlah, nanti mungkin diselip-selip boleh lah ya. Jadi kalau satu lagi itu sebenarnya bentuk irasional. Irasional terus ada syarat dalam akarnya. Jadi dia boleh dikuadratin, tapi dia harus ada syarat di dalamnya itu. Gitu doang sih, mirip kayak mutlak jadinya. Kayak gitu. Cuman ujung-ujungnya nggak bisa dicepat cara cepat. Jadi emang dia harus di banyak irisannya gitu ya. Karena kalau yang simpel-simpel ya yang kayak tadi, yang bentuk linier, bentuk rasional, sama bentuk mutlak yang khusus. Begitu teman-teman. Nah, mungkin satu soal lagi nih biasanya suka muncul nih. Biasanya ya. CBS set gini deh. 2x ya ditambah 1 dibagi x min 3 kurang dari 3. Teman-teman boleh, ini berapa solusinya? Boleh teman-teman silakan coba dulu ya. 1 menit. 1 menit.
Yang sudah dapat? Alhamdulillah tidak putus-putus suaranya ya sejauh ini. Enggak aman. Karena pakai XL. Aduh, saya nggak promosi ya. Ini saya beli nomor baru ya. Emang daerahnya daerah susah ternyata sinyalnya. Dan sudah dapat teman-teman? Kira-kira langkah pertama gimana teman-teman? Spill Kak, spill langkah pertama dulu Kak. Mau pakai cara apa dulu nih? Pasti nggak mungkin Jumlah pakai definisi kurangin. kan? Kalau jumlahin kurangin perputaran gini ribet. Iya. Boleh nggak pakai jumlahin kurangin? Boleh. Tapi jadi 2x plus 1 per x min 3 ditambah 3 2x plus 1. Nulis aja udah. Gitu ya. Samain penyebut, gitulah. Bener. Saya ngitung pakai cara itu tuh, Kak. Nggak salah, bener. Iya. Sebelah kanannya dinolin dulu aja apa Kak? Atau Nah, dimutlakin kalau di A3. sebelah kanan di nolin dulu, kalau sebelah kanan di nolin itu rules yang nomor rules apa? Rules bendong. Kalau dianya non mutlak kan? Kalau mutlak kan dianya nggak ada rules dia kanannya 0. Ya Kok nggak? bisa ingat? Kok ingat? Ingat gimana? Kok kamu ingat? Bisa ingat rules-nya. Oh, ingat rules. Kan saya yang bikin rules. Itu nggak ada di buku rulesnya. Jadi ini tuh nggak ada di buku. Itu saya yang nulis sendiri aja. Wah, ini tanda-tanda nggak ikut yang pekan lalu nih. Jadi kalau Ikut ada Kak. ikut. Jadi Buat rules itu salah. sebenarnya nggak dari buku itu rulesnya rules saya aja itu mah, jadi berdasarkan pengalaman gitu ya. Oh, kirain kayak teori makanya kamu kok bisa semuanya gitu. Bukan teori, itu mah berdasarkan pengalaman aja biar gampang gitu. Jadi urutannya gitu saya ada-adain aja. Keren. Sebenarnya nggak ada, coba aja di buku nggak ada itu. Ya, Kayak makanya. domain fungsi trio kwek itu yang diingat kan nggak di buku, nggak ada tuh. Tapi nanti Iya. bakal ditanya. Nah ini Pantes. mana tadi? Nah ini nih. Ini kalau di buku biasanya nggak gini. Ini urutan ini tuh urutan saya aja. Ya menyimpulkan berdasarkan pengalaman lah. Sisanya ini gitu. Kayak gitu. Maksud saya itu rules yang pernah saya kasih pokoknya saya ngasih tahu dulu gitu. Kayak jumlahin kurangin kan itu awal muasalnya definisi. Terus apa? Dari jumlahin kurangin, sebenarnya bukan jumlahin kurangin, tadi apa dikuadratin. Jadinya coba aja jumlahin kurangin, nggak ada itu di buku. Cuman biar ingat aja, biar jadi mantra gitu. Jumlahin kurangin gitu. Jadi ingat gitu, jumlahin kurangin. Nah, sekarang kalau saya punya kayak gini, pakai apa? Pakai jumlahin kurangin. Tapi apa coba? Pertanyaan saya, boleh nggak ini dikali ke sini? Tidak. Boleh teman-teman, kan mutlak.
Oh iya ya. Pede banget Iya lagi. kan Iya, iya, mutlak bener. kan positif. Tadi Iya aturannya lu. apa? Kalau positif boleh dikali, kalau negatif nggak boleh. Tapi Boleh. ada tapinya. Tapi Kalau mutlak pecahan boleh. itu nggak boleh nol, ya nggak? Oh. Penyebutnya. Hmm. Artinya ini boleh dikali tapi bersyarat. Jadi boleh nggak dikali? Boleh. 2x plus 1 kurang dari berapa? 3x 3x min 9 min ya. x min 9 iya. Tapi x min 3-nya nggak boleh 0. Kan penyebut. Penyebut nggak boleh 0 kan? Nah Iya, itu betul. boleh nggak dikali? Ya boleh, orang dia positif tapi penyebutnya nggak boleh 0. Jadi x-nya nggak boleh berapa? 3. Ya ini simpen aja. Kita ngerjainnya ini. Ini kan lebih simpel pakai apa? Jumlahin langsung 5x. Ini mah langsung lah jumlahin min 8 gitu ya. Kurangin min x, kurangin min x kan? Tambah 10 ya enggak? Setuju enggak? Iya, Kak. Mana? Nggak ada kak. Nggak ada di layar. Enggak di layar. Wah, delay lagi nih. Oh, ada. Ada kak. Nggak ada di saya. Waduh, error tuh berarti, Kak Adi. Wah, error enggak nih? Enggak, Enggak Kak. kak. Di kita ada Aman. kok. Oke. Saya biar kita belajar ya. Sebenarnya ini syarat jadi nggak kepake nih kalau kondisi kayak gini. Tapi biar kita belajar ya. Ini tujuannya adalah biar kita belajar. Wong ini CBS contoh buatan saya. Boleh dong saya ganti lebih dari. Tapi tidak mengurangi cara pengerjaannya ya. Cara pengerjaannya sama aja. Ini kan cuma beda tanda doang gitu. Ini lebih dari. Ini saya memprediksi ke depannya biar ini tuh syaratnya jadi berguna gitu. Oke ya. Nah, berarti ini juga harus diganti sebagai Lebih dari. ya kan CBS, contoh buatan saya ya. Nggak keberatan kan ya? Ya orang punya saya Enggak. bikinnya. Oke. Enggak. Nah, jadi kalau saya soal saya, tapi ganti kalau ujian nggak boleh gitu ya. Wah, ini soalnya susah, ganti yang gampang, nggak boleh itu ya. Nah, kebiasaan. Nah, ini jadinya apa? 8/5 ya. Kalau ini berapa? 10, betul? Di sininya negatif, di sininya positif, betul? Di sini negatif, betul? Betul. Karena yang diambil yang positif, berarti yang ini kan. Nah, maka syarat ini jadi berguna. Jadi ntar jawabnya gimana? Jawabnya adalah himpunan penyelesaiannya adalah 8/5 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 10, dan X-nya nggak boleh 3. Kenapa coba? Karena 3 itu berada di rentang ini. Jadi kalau digambar itu, si 8/5, ini 3-nya ada di sini. Ini 10, ya nggak? 8/5 itu kan 1 koma ya? Betul nggak? Jadi kalau secara gambarnya gini dia. Jadi gambarnya gini dia. Dia dari 8/5 sampai 10, tapi nggak boleh 3. Boleh nggak cara nulisnya itu kayak gini? 8/5 kurang dari X kurang dari 3, atau 3 kurang dari X kurang dari sama dengan. Boleh nggak gini? Boleh. Ini boleh. Gitu. Nah, kenapa saya tadi ganti jadi lebih dari? Biar si syarat ini jadi kepake gitu. Jadi syaratnya kepake kan ya? Karena di sini. Tapi kebayang nggak sih kalau yang minus? Kalau minus kan jawabannya ke sana. Tapi syaratnya nggak, ngapain bikin syarat ya gitu. Oh iya betul. Jadi syaratnya jadi nggak kepake gitu kalau dianya. Jadi nggak perlu ada syarat, nggak apa-apa. Jadi kayak kurang seru. Tapi ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Namanya juga CBS ya. Gitu teman-teman. Jadi kebayang ya kalau ada mutlak terus bentuk pecahan. Boleh dikali, tapi ada tapinya tuh. Tapinya Ada adalah, syarat. betul. Gitu teman-teman. Nah, itu mutlak. Balik lagi ke domain. Domain itu intinya adalah bermain pertidak samaan. Saya coba buka ini deh di buku. Nah, ini domain, silakan, intinya itu ya teman-teman. Ini basa-basi busuk, ini bukan basa-basi busuk. Jadi ini tuh ini kelihatan?
saya tampilannya ini Kelihatan Kak, kelihatan ya. kelihatan. Didefinisikan fungsi R memetakan R dipetakan F ke R. Jadi ini tuh harus domainnya sampai tahingga, kodomainnya juga sampai tahingga. Nah, fungsinya apa? Nilai fungsinya itu adalah ini. Fx sama x kuadrat. Maka nanti hasilnya kayak gini, teman-teman. Ya gitu sih sebenarnya, ini lebih ke kayak peta aja gitu. Jadi lebih ke bahwa di sini ada domain, di sini ada range gitu. Kayak gitu. Nah, kalau ini fx sama dengan 3 disebutnya fungsi konstan namanya, teman-teman. Ya, ini fx-nya sama dengan 3 nih. Namanya fungsi konstan. Artinya apa? Kalau x-nya 1, y-nya 3. Kalau x-nya 2, y-nya 3. Kalau min 3, y-nya 3. Semua 3 nih. Nah, ini namanya disebutnya adalah, ini boleh nggak saya katakan dia fungsi injektif? Ada yang ingat tadi fungsi injektif apa? Jadi dia Yang tepat semuanya memiliki sama. pasangannya satu-satu. Iya. Tapi kodomainnya nggak harus terisi semua. Nah, ini bukan injektif, bukan surjektif ya. Kalau ini ya. Kalau ini Iya. kira-kira apa nih? Ini juga, kalau ini apa nih? Ini kayaknya lebih ke surjektif ya. Artinya seluruh R-nya ini bisa termuat ya. Bisa termuat R-nya. Ini fungsi surjektif. Ya itulah pokoknya. Kalau subjektif injektif kayaknya saya nggak terlalu ini mengenal tentang fungsi aja. Nah, ini nih tentukan df dan rf fungsi fx. Nah, ini fx sama dengan akar x min 2. Berarti karena fx-nya ini maka x min 2-nya kan? X min 2-nya lebih dari 0. Nah, ini sebenarnya kan nggak ada, dia nggak pernah nulis itu kan? Coba mana teorinya coba? Makanya saya bikin tuh. Kalau ada domain, inget trio kuek-kuek itu. Kalau ada akar, ada pecahan, sama satu lagi logaritma. Nah, kalau dia bentuk akar, pasti x min 2-nya lebih dari 0, x-nya lebih dari 2. Beres deh df-nya ini. Kalau misalnya range-nya gimana? Nah, kita belum ngomongin range ya. Kita baru ngomongin domain. Ini fungsi injektif, saya skip aja. Fungsi surjektif, dia tuh nanti dia ujung-ujungnya membuktikan. Nah, kalau ada ini namanya ini operasi fungsi ya. Ini operasi fungsi, teman-teman. Ini saya cuma nunjukin aja. Ini ada namanya f plus minus g. Artinya kalau plus minusnya di dalam gini, ini bisa dipecah jadi fx tambah gx plus minus. Terus kalau ada alpha fx nih, ini alpha ini adalah konstanta. Nah, ini bisa dikeluarkan alpha kali fx ya. Ini adalah notasi yang didefinisikan ya. Jadi kalau ada fgx, nah ini fx kali gx ya. Awas nanti kita ada yang namanya f bundaran gx. FOG lah kalau ini mah ya. Kalau apa bacanya polos mah FOG atau F bundaran G. Nah, itu namanya fungsi komposisi. Nah, nanti fungsi komposisi kita akan bahas juga. Nah, kalau ada kayak gini namanya perkalian FGX. F per G berarti ini pembagian. GX-nya nggak boleh 0. Kenapa? Karena domain fungsi di mana penyebutnya nggak boleh 0. Nah, ini mah gini-gini aja. Jadi kalau misalnya kalau ada F plus GX berarti kan Fx tambah GX. Domainnya maaf ya, teman. Domainnya gimana? Ya udah, domainnya diirisin aja, teman-teman. Domain F diirisin domain G. Gimana dengan F min G? Fx Gx. Domainnya gimana? Irisin. Nih, teman-teman, ini ujung-ujung. Tahu ujung-ujung nggak, teman-teman? Tiba-tiba ya ujung-ujung itu. Buku ini tiba-tiba menuliskan bahwa Fx itu df-nya R. Teman-teman bisa jelasin ini setelah kita belajar tadi sebelumnya? Kenapa df-nya R? Kenapa df-nya R, teman-teman? Ya, gimana? Ada yang mau jawab nggak? Ya udah, saya aja yang jawab. Nah, kenapa df-nya R? Karena ingat tadi df itu kan syarat fungsinya agar dia memiliki nilai. Cuma ada trio kuek-kuek kan. Bentuk akar, pecahan, sama apa tadi? Satu lagi, teman-teman. Ayo. Ini, teman-teman. Mana tadi? Akar, pecahan sama apa? Logaritma.
Berarti sisanya selain trio ini berarti apa? Seluruh anggota bilangan R. X adalah seluruh anggota dari real. Makanya gitu. Makanya setiap bentuknya selain yang trio kwek-kwek, di buku ini selalu DF-nya R. Kenapa DF-nya R? Ya orang X kuadrat. Dia pasti R. Kalau GX-nya 3, ya R juga gitu. Paham ya? Makanya ini kenapa R diiris R jadinya R. R iris R, R. Ini R, R. R semua. Nah yang seru itu nanti kalau yang ada akar-akaran nih. Seru nih. Mungkin diiris-iris aja ya. Nah nanti saya mau yang bahas itu yang agak-agak itu yang komposisi nih teman-teman. Nah ini yang bikin seru. Ada pertanyaan dulu sampai situ? Kita sampai jam berapa ya? 21.30 aja kali ya? Takut kemalaman ya? Kemalaman. Oke, 21.30 aja ya. Apalagi kita mulai jam 21 coba. Mantap. Kita udah 30, udah 1,5 jam ternyata. Iya, udah Kak, udah dari Udah aja dulu. Udah aja dulu. Berarti kita nanti lanjutin fungsi komposisi ya. Iya, Ingetin ya. Ya udah deh. Ya, Belum panas ini, belum panas. panas ya. Tidur besok. Udah kayak mau muntah-muntah pula. Aku baru gabung soalnya baru 20 Tapi menit. ini baru domain ya. Jadi teman-teman ini ingetin saya, ini domainnya ini. Nanti selanjutnya adalah yang next ya. Nanti takutnya nanti karena kita nggak ngikutin bab di ini, maksudnya biar lebih santai aja gitu ya, nggak apa-apa lah. Nah nanti next itu nanti kita coba bahasnya adalah kan domain udah tuh. Nah yang selanjutnya nanti perlu dibahas tuh gimana cara nentuin range. Nah yang ingetin saya ya, gimana cara nentuin range. Terus fungsi komposisi, yang fungsi komposisi beserta domain dan range-nya gimana nih. Nah ini aja, jadi kita dikit-dikit aja dulu ya. biar ini pokoknya sambil diingat-ingat lagi dari bab yang awal karena ini saling berkaitan. Jadi next kita akan coba bahas bagaimana cara menentukan range. Yang kedua, bagaimana cara membuat fungsi komposisi, menguraikan, dan yang terakhir bagaimana cara menentukan domain range dari fungsi komposisi. Nanti sisanya adalah mungkin udah gitu aja dulu, dikit-dikit dulu. Nanti nextnya fungsi gitu deh, dikit-dikit aja ya. Oke. Iya Kak. Oke, pertemuan kali ini kita cukupkan dulu karena energinya mungkin sudah terkuras di siang hari. Mungkin juga ada yang sudah baru tarawih dan ada yang mau melaksanakan tarawih atau ada yang mau istirahat juga ya, silahkan. Dari saya cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tetap semangat menantikan detik-detik Tuton. Kapan sih Tuton? Nah, saya juga 3 April bulan depan. Bulan depan ya. Jadi saya semester ini agak lumayan ngambil banyak, sebuah tantangan sih. Jadi saya bisa bagi waktu atau enggak ya, doain saya. Oke, sampai sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya seperti biasa di mungkin jam 19.30 ya teman-teman di hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.